We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Bu Francisca Ang, seorang kurator untuk Awesome Lasem. Selamat siang, Pak. Yeah. Awesome Lasem. What is awesome about Lasem for you, Bu? Silakan. Oke. Lasem itu kan kota kecil ya di Jawa Tengah yang masyarakatnya itu menurut saya masih mencerminkan apa yang kita selalu dengar tentang Indonesia. Jadi yang kayak masyarakatnya katanya murah dan ramah, murah senyum dan ramah itu tuh masih ada di Lasem. Dan mereka tuh masih yang apa ya? Beda sekali dengan masyarakat yang ada di tempat-tempat wisata yang sudah mungkin orientasinya sudah uang ya kalau mereka mau melayani pendatang, tapi kalau di Lasem tuh sama sekali enggak, mereka masih yang dengan tulus dengan menerima pendatang dan mereka ramah sekali. Selain mereka juga masyarakatnya tuh multikultur. Karena memang dari segi sejarahnya kan Lasem itu memang sangat Chinese ya. Jadi yang membuat Lasem menarik itu juga perbauran budayanya. Jadi antara budaya Jawa dan budaya Cina itu menyatu dengan sangat indah gitu di Lasem. Dan hal-hal seperti ini yang kayaknya udah sangat jarang kita temui ya di berbagai tempat di Indonesia, kayak misalnya Pekalongan gitu. Pekalongan kan juga dulu banyak juga etnis Tionghoanya, cuman karena tergerus zaman akhirnya lama-lama etnis Tionghoanya entah mereka pindah ke kota lain, tapi jadi akhirnya kejayaan itu sudah hilang gitu. Nah, kalau di Lasem itu masih ada jejak-jejak Tionghoanya gitu. Itu that's what awesome about Lasem. Dari fakta meluas ke batiknya juga tercermin budaya Tionghoa, terus dari makanannya juga ada percampuran antara Tionghoa dan Jawa kayak gitu-gitu. Jadi menarik sekali, dan di Lasem itu kota kecil yang udah kayak kita balik ke zaman Indonesia tahun 80-an mungkin, yang semuanya itu masih serba tradisional, masih ada becak gitu-gitu. Menyenangkan sih Lasem. 70 mungkin, 60 70 jangan-jangan. Iya, masih kota kecil yang restoran juga masih bisa dihitung pakai jari, yang orang-orangnya juga saling kenal satu sama lain lah. Jadi kayak kota kecil yang kita tahu dia siapa, dia tinggal di mana, kayak gitu-gitu. Ya mungkin sekarang kehidupan bertetangga seperti itu kan sudah mulai berkurang ya di kota besar terutama. Nah ini kita masih bisa rasakan itu di Lasem. Jadi setiap kali saya ke Lasem tuh orang-orang pasti se-Lasem tahu kalau saya ada di Lasem. Jadi mereka mau ketemu kayak gitu tuh menyenangkan sekali gitu. Jadi masih guyup. So you are the Kalau saya ke star. Lasem pasti You are a star in tukang beca juga. Iya gitu. Kalau saya ke Lasem pasti tukang beca sampai orang-orang di pasar tahu kalau saya lagi di Lasem, mereka pasti akan nyamperin lah ke hotel, atau mereka akan pasti tahu ngajak saya makan di mana kayak gitu-gitu. Sejak kapan masuk ke dunia Lasem ini, Bu? Sejak 2018. Ini nggak sengaja karena memang sih saya sudah lama pengen ke Lasem karena saya suka bangunan-bangunan tua. Saya suka sejarah, makanya Lasem adalah jadi tempat yang mau saya kunjungi. Nah, pas di sana saya sebenarnya nggak kepikir mau lihat batik atau apa, karena saya juga kan memang nggak suka batik kan awalnya. Jadi nggak peduli tentang batik, tapi kemudian pas sampai di sana, loh kok ada batik sebagus dan semeriah dan sewarna-warni batik Lasem gitu. Jadi akhirnya dari sana saya awalnya itu cuma buka just tip, Pak. Jadi kan
saya orangnya suka belanja, saya sangat boros sih orangnya. Jadi untuk apa ya, supaya belanja batik saya itu tercover sebagian lah. Jadi saya foto beberapa batik yang menurut saya bagus, saya upload di story Instastory waktu itu. Nah teman-teman saya itu pada lihat mau apa, mau lihat yang saya upload itu mereka mau. Jadi akhirnya saya beliin dulu untuk apa, untuk saya apa kirim ke mereka gitu. Nah lama-lama dari situ berkembang kalau apa namanya ternyata kok animo orang sama batik Lasem tuh tinggi karena mereka juga sama seperti saya, mereka tuh belum tahu sebelumnya di Lasem itu ada batik yang sangat bagus dan sangat unik gitu dari segi apa, dari segi sejarah dan juga apa namanya antropologi budayanya. Ya udah, akhirnya lama-lama karena banyak yang just tip setelah lama saya pulang dari Lasem, akhirnya saya berkenalan kan dengan beberapa pengrajin di sana. Ya sudah, akhirnya sering berhubungan. Akhirnya ya saya terpikir untuk menseriusi bisnis ini, bisnis yang ternyata peluangnya masih sangat besar lah, masih karena belum banyak orang yang tahu waktu itu. Nah, Bu, mungkin saya ulangin pertanyaan tadi yang Bu Siska kan keluarga dari Solo ya. Mengapa kok tidak batik Solo tetapi batik Lasem? Silakan. Karena saya kurang suka batik Solo sih, jawaban singkatnya. Kenapa? Karena menurut saya batik Solo itu dengan motifnya yang itu aja, motif geometris dengan terlalu banyak apa ya aturan ya. Kita nggak boleh melencengkan dari pakem ya, karena itu adalah produk keraton dan pasti dibuat dengan sangat apa ya, dengan banyak pertimbangan, banyak larangan, banyak hal yang perlu kita pikirin lah, nggak bisa sembarangan. Nah, warnanya juga kalau nggak coklat, biru tua, itu aja, seputar itu aja. Jadi saya nggak pernah tertarik sama batik Solo. Biarpun nenek saya tuh seumur hidupnya pakai kain terus, mesti jarian, kebaya dan jari setiap hari. Dari ibu dan bapak saya tuh kedua orang tuanya mereka masih pakai begitu bajunya. Tapi saya nggak tertarik karena itu membosankan. Sampai saya ke Lasem dan ternyata saya menemukan batik penuh warna yang saya belum pernah lihat sebelumnya dengan motif-motif yang perpaduan antara Chinese, Belanda dan keraton yang mereka modifikasi gitu. Jadi dari situ saya menemukan banyak sekali hal menarik yang bisa saya ulik dari Lasem. Makanya saya pilih Lasem dan hanya Lasem ya yang saya jual karena sebagai penjual menurut saya harus suka juga dengan barang yang saya jual. Karena dengan saya suka dengan barang yang saya jual berarti saya apa ya? Saya antusias gitu memperkenalkan barang ini kepada orang lain yang belum tahu gitu. Jadi memang saya itu jualannya ribet Pak. Jadi nggak hanya sekadar jual. Ini loh ada kain bagus nggak? Teman saya ulik, saya kurasi, saya pilih dari pengrajin. Jadi saya nggak semua kain saya ambil. Saya pilih benar-benar yang punya cerita, punya apa namanya, punya keistimewaan untuk saya teruskan keistimewaan ini kepada pelanggan. Jadi supaya mereka tahu kain yang mereka beli itu seperti apa keistimewaannya. Jadi nggak hanya oh kainnya harganya sekian titik, tapi mereka ngerti kenapa harganya sekian gitu. Dan dengan mereka memiliki kain ini apa yang bisa mereka dapatkan dari situ. Kadang-kadang ada cerita hidup orang tuh yang bisa sangat matching gitu dengan motif atau makna dari kain tersebut gitu misalnya. Nah, bagaimana Bu Siska memulai perjalanan spiritual ini mencari dan mengumpulkan batik mulai dari batik Lasem atau dari daerah lain? Nah, mungkin kan di story-nya Bu Siska kan menuliskan perjalanan spiritual. Ya tadi kan sudah menjelaskan perjalanan perdagangan itu. Just tip. Nah, sekarang perjalanan spiritualnya bagaimana? Perdagangan ya. Ya. Sebenarnya saya suka kain ya. Jadi intinya adalah saya menyukai kain dan warna. Jadi kemanapun saya pergi, itu kalau tempatnya menghasilkan kain, pasti saya beli gitu. Maksudnya entah itu cuma yang murah-murah, cuma pasti saya saya belilah untuk kenang-kenangan. Saya pernah ke tempat itu. Awalnya begitu. Jadi akhirnya saya kemanapun saya pergi tuh pasti nenteng kain. Sampai jadi perjalanan spiritualnya mungkin lebih ke apresiasi saya sama tempat tersebut gitu. Jadi apa namanya ada sesuatu kenangan yang saya mau ingat-ingat dari tempat tersebut kalau saya lihat kainnya gitu. Nah dari perjalanan itu akhirnya lama-lama terkumpul banyak
Kalau batik sendiri sih saya baru suka setelah saya kelas itu ya tadi seperti saya ceritakan. Tapi kemudian lama-lama saya mulai ngulik kayak sejarahnya, saya juga akhirnya tahu kalau batik Madura itu juga ada hubungannya dengan batik Lasem. Karena dulu pembatik Lasem itu dibawa ke Madura sama orang kaya di Madura untuk memproduksi batik. Gitu, makanya warna merah itu Lasem kan kasih warna merah. Juga kekasan warna merah itu kekasan warna merah Lasem juga dimiliki oleh Madura gitu. Nah, dari batik Lasem, kemudian saya suka batik Madura, sekarang juga saya lagi suka kain tenun tenun gedok gedok batik dari Tuban. Gitu. Itu juga sangat menarik. Jadi gimana orang itu memintal dari kapas menjadi jadi selembar kain terus dibatik. Dan itu luar biasa sih menurut saya. Jadi kayak ini adalah suatu seni yang menurut saya nggak akan lama lagi hilang gitu kalau kita nggak lestarikan dan nelalah tuh yang pasti semua pengrajin entah batik entah tenun orang-orang tua yang adalah kita akan kesulitan sekali tuh untuk regenerasi ya karena anak mudanya tuh udah pasti nggak punya kesabaran untuk membatik atau menenun lagi pula juga uangnya kalau kita ngomongin ekonomi ya orang pasti pengen pekerjaan yang menghasilkan uang yang layak lah. Nah kalau pembatik itu ini yang sedang saya lakukan dengan Lasem adalah gimana pembatik ini dibayar dengan layak. Jadi orang mau ngebatik lagi, even anak-anak muda. Kalau mereka punya pilihan profesi, mereka akan terpikir untuk jadi pembatik karena uangnya menjanjikan. Gitu. Jadi kalau kita balik ke perjalanan spiritual, tadi pertanyaannya, ya saya pengen dengan kain yang saya beli itu umurnya bisa panjang. Jadi nggak cuma hanya saya secara ekonomis saya membayar pengrajin, tapi juga dari situ ada mereka jadi termotivasi untuk terus menghasilkan karya gitu. Selain Lasem, Tuban, Rembang, Kudus sudah masuk, Bu? Masuk apa nih? Ibu sudah mencari sampai Rembang, Kudus, Pantura itu sudah? Iya, otomatis karena kan rute dari Semarang ke Lasem itu kan ngelewatin Demak, ngelewatin Kudus, Pati, Juwana. Tapi memang batiknya yang paling bagus so far masih menurut saya Lasem. Kalau Kudus itu dia tengah-tengah. Dia tuh ngikutin antara Lasem dan Pekalongan. Tapi dia punya gaya sendiri sih dengan model yang motif utamanya itu besar-besar. Dengan isen yang nggak terlalu detail gitu. Cuman memang saya sudah explore memang sekalian perjalanan ke Lasem itu saya explore. Cuman yang masih ada batiknya Kudus yang masih eksis ya. Batik dari mana namanya kayak Demak tuh juga ada zaman dulu ya. Dulu itu Demak batiknya bagus sekali, sangat detail. Tapi sekarang udah nggak ada setahu saya. Nah, Bu, yang ada cuma lawasannya. Ya, Ibu kan ini bicara tentang batik yang baru, Bu. Tapi Ibu koleksi batik kuno juga, Bu? Iya, koleksi. Karena dengan itu perjalanan spiritual itu akhirnya kan yang ngulik, akhirnya dari sejarah saya tertarik untuk mengulik ke belakang yang adalah ketertarikan awal saya terhadap batik Solo yang adalah akar saya itu dari batik tiga negeri keluarga Choa. Gitu. Mereka tuh yang menemukan batik tiga negeri atau batik yang diwarna di tiga tempat. Itu dari Solo asalnya si keluarga Choa itu yang akhirnya tahun 2014 itu terakhir mereka udah nggak produksi lagi. Nah, karena saya tertarik sama batik tiga negeri keluarga Choa itu akhirnya merembet lagi ke lawasan yang lain, ada lawasan Banyumas, ada lawasan Demak yang memang udah punah kalau bisa dibilang ya. Banyumas masih ada sih, tapi cuma sedikit sekali. Banyumas masih ada, Wonogiri juga masih ada. Tapi ya sudah nggak seaktif, nggak sebanyak dulu ya pengrajinnya. Ini interesting. Jadi dalam perjalanan spiritual ini Ibu juga belajar tentang sejarah-sejarah batik di kota itu, Bu? Ya, karena memang saya itu kalau penasaran sama satu hal pasti saya kejar sampai ke akarnya gitu. Jadi apapun itu. Jadi akhirnya kan karena memang batik Nusantara ini mau nggak mau kan nyambung ya sejarahnya. Jadi dari situ ternyata loh kok ada ini, loh kok nyambung ke sini. Jadi itu hal yang menarik yang juga memperkaya pengetahuan saya tentang Lasem gitu. Oh, interesting sekali. Berarti kita bisa belajar
satu sesi khusus sejarah batik dong, Bu. Kalau sejarah batik mungkin saya nggak qualified ya, karena memang saya hanya akarnya lasem, tapi ketika berhubungan sama lasem baru saya ulik gitu ya. Tapi kalau yang dari sejarah itu saya cuma tahu garis besarnya aja, nggak yang detail sejarah awal. Karena kan ada batik dua macam ya. Iya, iya. Apa itu, Bu? Batik itu ada dua macam, itu batik keraton atau batik Jawa pedalaman dengan batik pesisir. Batik yang berkembang di pesisir utara dan pesisir selatan Jawa. Nah itu tuh akarnya dari pedagang sebenarnya. Kalau yang di Lasem itu dari Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho mendarat di Lasem di abad ke-14. Lasem itu adalah kota pelabuhan yang besar, bahkan lebih besar dari Semarang. Nah, Cheng Ho mendarat di Lasem, akhirnya ada krunya tuh yang jatuh cinta dengan Lasem, akhirnya mereka nggak mau lagi ikut kapal Cheng Ho, mereka mau menetap di Lasem. Nah, si istri dari krunya ini tuh pintar ngebatik, namanya Nalini. Nah, dia itu yang memperkenalkan batik kepada masyarakat Lasem. Dan juga sebagian krunya Cheng Ho ada yang pintar memahat, mereka akhirnya pergi ke Jepara, dan dari sana akhirnya mereka membuat kerajinan dari kayu jati. Makanya sekarang Jepara terkenal dengan kayu jati itu dari pedagang dari orang Cina asalnya. Jadi menarik sekali nih si pesisir ini. Ya. Nah, Bu, saya baru tahu kalau pesisir selatan itu juga ada batik, Bu. Ada Garut misalnya. Oke. Batik Garut. Ya, Garut sampai mana, Bu? Garut sampai selatan tuh mana lagi ya? Saya sih yang tahu cuman Garut ya, Cirebon Utara. Garut yang paling terkenal kalau selatan. Oke. Nah, Bu, Osem Lasem ini berarti menjual hanya lasem saja? Ya, betul. Sesuai namanya. Dan batik yang kota lain itu jadi koleksi? Ya, koleksi pribadi yang nggak saya jual. Tapi kadang saya tunjukin untuk kalau saya nerangin tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan lasem. Jadi saya kasih, kalau di tempat lain begini loh motifnya, tapi lasem begini. Jadi biar orang kebayang. Oh, wow. Interesting ya. Buka kelas saja, Bu, tentang batik. Saya tuh belum merasa ilmu saya cukup ya. Kalau buka-buka kelas gini pasti kan harus ada justifikasinya kenapa saya berani buka. Tapi untuk sekarang saya belum berani karena ilmunya masih belum banyak loh, Pak. Masih terus belajar. Nanti kita gabungin aja yang ahli batik daerah mana begitu. Bu, tapi Ibu kan tinggal di Jakarta nih. Orang yang seperti Ibu ini banyak nggak, Bu? Seperti saya maksudnya gimana? Penyuka wastra? Generasi muda yang penyuka wastra. Selama ini kan yang mungkin generasi mungkin umur 40-50 yang suka wastra ya. Kalau dari pelanggan saya tuh ada sih beberapa anak muda yang masih umur 20-an yang mereka punya ketertarikan sama batik Lasem ya. Itu karena dari warna-warnanya dan dari motifnya. Mereka juga sama sebelumnya nggak pernah tahu kalau ada batik tuh yang bisa se-Chinese itu atau bisa sewarna-warni itu. Gitu. Jadi ya memang pelan-pelan sih kita perkenalkan ke orang kalau batik itu nggak hanya melulu batik keraton atau batik yang bentuknya geometris, tapi ada juga batik pesisir yang yang karya-karyanya juga lebih terbuka untuk improvement atau untuk inovasi, tapi juga masih punya makna yang bagus gitu loh. Sampai sekarang saya belum bisa tahu estetikanya batik, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Saya masih bingung. Nantinya di mana orang bisa koleksi. Kalau lukisan kan kita bisa lihat. Kalau batik itu saya masih belum. Itulah makanya batik ini saya memang menjualnya di Osem Lasem itu sebagai karya seni ya. Jadi memang karena karya seni jadinya emang sangat personal. Satu karya bisa menyentuh orang, tapi belum tentu menyentuh orang yang lainnya, ya kan? Karena pasti ada pertimbangan yang kita nggak bisa hakimi itu pasti harus benar gitu, nggak ya? Sama batik juga begitu. Nggak selalu batik mahal itu pasti disukain oleh semua orang, nggak juga. Dan sebaliknya nggak semua yang murah itu juga nggak menarik juga nggak. Tergantung orang itu tingkat apresiasinya seperti apa. Gitu. Oke, Bu, saya share
picture, Bu, ya. Okay, I know they say in these difficult times we should start saving money, but I just cannot see beautiful things slipping away. Ya itu Ap- justifikasinya orang doyan belanja ya. Apa solusinya nih, Bu? I have the same Apa ya? problem with you. I don't know whether this is problem or what. Kalau kain menurut saya itu ada jodoh-jodohannya ya. Jadi kadang nggak hanya karena kita punya uang kita bisa memiliki kain tertentu. Kadang-kadang kainnya juga milih loh Pak. Kita mau dimiliki sama dia Oh, really? sama Yeah. orang ini apa enggak? Iya. Oh, Jadi memang sangat dua arah gitu loh. Jadi menurut saya sih kalau saya suka kain tapi ternyata nggak jodoh ya udah relain aja. Nggak jodohnya bisa macam-macam mungkin karena ya udah keburuan diambil orang karena kan mungkin cuma ada satu potong ya tapi udah keduluan orang, atau ternyata pas lagi punya uang pas lagi suka banget sama kain tertentu duitnya nggak ada karena ada prioritas yang lebih penting, itu juga bisa. Jadi makanya jodoh-jodohan. Jadi kita harus menunggu momen yang tepat untuk ya pas uangnya ada, pas barangnya kita memang lagi incer gitu. Tapi kalau di Awesome Lasem sih untuk beberapa pelanggan yang memang saya sudah kenal baik, yang sudah reputasinya juga sudah terbukti ya, saya menyediakan selama masa pandemi ini kayak sistem cicilan Pak. Jadi misalnya untuk kain-kain yang mahal, mereka pengen banget beli, cuman mungkin dananya terbatas, jadi mereka minta boleh nggak sih dicicil ya. Kalau memang saya sudah kenal orangnya dan saya juga percaya dia nggak akan macem-macem, sih pasti saya perbolehkan mereka mencicilnya gitu. Jadi win-win solution, pengrajin batiknya dibeli, at the same time si orangnya ini juga dapat barang yang dia suka gitu. oh, oke. Saya pikir hanya barang antik yang jodoh-jodohan atau lukisan yang jodoh-jodohan. Ternyata batik juga begitu ya. Ya, apalagi Oh. batik tulis ya. Batik tulis ini kan dia kainnya tuh menyimpan energi dari yang bikin. Kadang-kadang dengan orang kan kita juga vibe kita atau energi kita kan juga ada matching ada nggak matchingnya gitu kan dengan orang. Sama, batik juga begitu. Oh, Jadi wow. jadi ada energi yang tersimpan kan ini karena pekerjaan tangan ya yang dicurahkan dengan keringat dan mungkin air mata. Itu kainnya juga menyimpan energi atau aura si yang bikin itu. Bu, Jadi tadi kalau balik tapi seperti sorry kalau balik apa? Jadi balik lagi tadi kalau tingkat kita bisa apresiasi kain tertentu atau tidak bisa apresiasi kain tertentu, mungkin ada hubungan juga dengan si chemistry dengan si pembuatnya ini. Gitu. Oke. Wow, interesting sekali. Oke. Ini Bu. Ya. Pamiluto. Yeah. Nah ini batik Solo favorit. My favorite so far is this patchwork Pamiluto motif because it carries some profound message. Estetika dan filsafat apa yang disukai di sini, Bu? Silakan, Bu. Oke, Pamilito itu kan tambalan ya, motif tambalan. Dan saya suka arti dari tambalan itu karena adalah dia memperbaiki sesuatu yang rusak. Bisa apapun ya, bisa keadaan, bisa hubungan yang rusak itu pasti kita punya keinginan kadang untuk memperbaiki supaya bisalah menjadi lebih baik ya. Nah, jadi dalam hidup manusia pun juga kita kan harus memperbaiki diri untuk supaya terus jadi menjadi lebih baik lah. Jadi jadi Pamilito ini kayak pengingat buat saya untuk untuk terus jadi memperbaiki diri gitu loh intinya. Nah, Bu. Dan yang juga ya halo ya. Ya. Silakan. Dan apa? Nah, kalau dari segi estetika ini kan dia satu persegi itu terdiri dari dua segitiga ya. Dan dia tuh asal kata dari kata pamilut. Pamilut itu bahasa Jawa artinya menarik. Jadi sesuatu yang menarik. Jadi dari kumpulan segitiga yang ada di motif ini itu jadi yang beda-beda motifnya itu jadi membentuk suatu kesatuan yang indah kalau dirangkai menjadi motif Pamiluto gitu kira-kira. Jadi makanya kenapa saya suka sekali dengan motif ini. Dan zaman dulu tuh orang pakai motif itu untuk sakit. Kalau dia sakit, dia akan dikerubuti dengan motif ini dengan berharap supaya dia sembuh. Karena tadi kan dia
adalah maknanya untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan, untuk healing lah. Jadi orang dulu tuh percaya kalau pakai selimutan pakai itu dia akan sembuh dari sakitnya. Oke, Bu. Tadi Ibu ngobrol batik itu juga jodoh-jodohan. Batik is an art piece yang milih juga pemiliknya. Tapi yang saya ingin tahu apakah Bu Siska mempunyai pengalaman magis atau apa yang apa ya? Yang magis lah tentang batik atau kain wastra. Ada sih beberapa kali tuh ada kain yang nggak laku-laku. Jadi susah sekali laku, padahal bagus, padahal dari segi makna juga indah banget gitu. Tapi nggak laku-laku. Terus kayak saya mikir ini mungkin dia maunya sama saya gitu, dia maunya jadi milik saya gitu, ya udahlah, akhirnya memang nggak saya jual gitu. Udah sampai saya diskon nggak ada yang mau, Pak. Jadi ya mungkin memang dia maunya di rumah saya. Oke. Tapi ada nggak yang misalnya ya kalau misalnya kalau di karya seni ya udah dijual orang lain tapi Balik lagi. kembali ya gitu, hal seperti itu ada? Sejauh ini belum ya. Sejauh ini belum. Paling ya itu tadi, dia nggak mau kemana-mana. Tapi kalau sampai balik lagi sih belum ada. Oh, oke. Saya ke foto selanjutnya, Bu ya. You have a lot of pictures, Bu. Ya, amazing. Ya. Bisa ceritakan tentang gambar ini, Bu, silakan. Ini di Lasem ya, itu ini kunjungan saya pertama ke Lasem, saya nginep di hotel, itu tuh hotel yang temboknya merah itu ya. Itu disebutnya hotel Tiongkok kecil kalau nggak salah. Jadi dia bangunan tua memang yang direvitalisasi menjadi homestay. Tapi sayang itu dia warnanya temboknya tuh nggak yang benar-benar merah gitu ya. Jadi katanya dia kehabisan cat si orang itu. Jadinya yang merah cuman beberapa bagian aja, lainnya dibiarin kayak masih belum kelar gitu loh ngecatnya. Dan uniknya ini ya, Lasem itu kenapa very Chinese. Kalau saya bisa ngasih sejarahnya dulu itu, ada kejadian geger pecinan di Batavia tahun 1740 ya, di mana VOC waktu itu tuh ngebantai orang-orang Tionghoa di Batavia. Nah, survivornya itu larinya ke Lasem. Jadi that's why Lasem itu tuh bisa kayak ada satu masa dia 95%-nya adalah warga keturunan Tionghoa. Oh. Gitu. Dan itu masih ya sekarang sudah berkurang ya, karena yang generasi mudanya pasti habis sekolah SMA mereka akan kuliah di kota lain, kemudian mereka akan bekerja di kota lain. Tapi pernah di suatu masa mereka memang Lasem itu 95%-nya adalah Chinese gitu. Dan yang menarik lagi dari Lasem itu tuh saya tuh seneng banget ngelihat di Lasem di warung-warung kopi orang Chinese, bapak-bapak Chinese bergaul dengan bapak-bapak orang Jawa, main kartu bareng, ngopi bareng, itu kayak yang yang hal yang jarang saya lihat ya, karena selama ini biasanya kan Chinese ngumpulnya sama Chinese, orang Jawa sama orang Jawa gitu ya, di mana di banyak tempat lah. Apalagi Chinese itu terkenal dia adalah komunitas yang eksklusif ya. Yang akhirnya saya ngerti kenapa mereka eksklusif, karena mereka takut, karena seumur hidupnya mereka tuh di repress gitu, direpresi oleh sistem, oleh politik lah. Makanya mereka hanya mau kalau bisa bergaul dengan sesamanya sendiri. Tapi itu nggak saya temuin di Lasem. Di Lasem itu sangat lebur gitu. Nah, makanya biarpun kotanya sangat Chinese, tapi di mana-mana kita masih bisa melihat kayak di foto ini tuh kayak orang berhijab atau kayak santri-santri, karena di Lasem juga ada pesantren, ada 2 pesantren besar di Lasem. Jadi di satu sisi kita melihat budaya Chinese, tapi di sisi lain kita juga melihat budaya Islam gitu yang juga kental di Lasem.
Terus kan di Lasem tuh kalau kita mau makan babi nggak bisa Pak, karena nggak ada orang jualan babi di Lasem. Biarpun mayoritas orangnya Chinese, karena mereka menghormati penduduk setempat gitu, atau orang Jawa yang nggak makan babi. Mereka nggak mau ada itu, akan merusak hubungan gitu loh. Kalau mereka makan babi gitu. Oh, wow. Memang Pantura sangat kental dengan Cina, Buddha, Islam, Iya, Jawa itu betul. sangat kental sekali. Dan Ibu pernah ke itu petilasannya Romo Panji? Di mana itu belum pernah? Oh, belum. Nanti saya kasih Belum. itunya. Ya, is a hero. Well, nanti saya jelasin. Oke, silakan Bu yang ini. Itu tuh gambar, ini menarik. Ini itu di Lasem gambar pesantren sebenarnya. Iya, pesantren. Jadi itu bangunan tua, bangunan Belanda yang terbengkalai, tapi kemudian dijadikan semacam pesantren lah. Terus judulnya pesantrennya lucu, Al-Fustasiah, karena ini nih kayak pesantren untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus lah, terutama mereka yang jadi waktu itu kalau nggak salah orang yang pecandu narkoba, mereka di rehab-nya di sini gitu. Jadi mereka di rehab dengan approach agama ya. Jadi makanya kayak pesantren tapi khusus untuk yang punya masalah dengan narkoba gitu. Oh. Nah, Bu, ini di penjelasan ada asu itu jadi ahli surga, lonte jadi luntang lantung wae. Nah, apa ini memang Ibu dengar sendiri atau orang-orang sana yang ngomong? Orang-orang sana yang ngomong. Jadi mereka tuh kayaknya pengen beragama dengan santai lah. Jadi mereka approach-nya juga dengan yang lebih lebih fun lah, lebih gampang diingat. Jadi mereka pakai bahasa-bahasa yang menggelitik kayak begini. Oh, wow. Bajingan, bar ngaji mangan. Iya. Tapi ini bangunannya cakep banget ini, Bu. Iya, cakep, cenderung horor. Oh, really? Iya. Oke, silakan Bu. Yang ini. Iya. Ibu memfoto banyak pintu-pintu di Lasem dan itu memang bukan seperti di Indonesia ya. Tapi Iya kan, kayak di ya, Cina. impresi pertama apa Bu pada waktu sampai Lasem? Impresi pertama itu adalah saya agak ngenes karena rumah-rumah yang cantik ini itu nggak ada penghuninya kebanyakan, karena penghuninya udah pada pindah kota, udah nggak mau tinggal di Lasem lagi. Padahal ini adalah rumah peranakan yang sangat cantik. Kalau kita revitalisasi bisa kayak jadi di Penang. Kalau kita ini ya revitalisasi di catnya juga di bangunannya dibenerin gitu ya. Ini banyak sekali di rumah di Lasem yang seperti itu keadaannya, hancur, semi hancur. Dan menurut saya sayang. Ya, sampai Bu Siska syuting satu rumah yang mau dijual itu katanya ya. Iya, saya sempat kepikiran sama teman saya mau mau membeli satu rumah, cuman ternyata dia mintanya mahal sekali ya, jadi saya nggak kuat. Jadi mau saya bikin kayak semacam butik hotel gitu loh waktu itu. Tapi sekarang kayak partner teman yang mau patungan itu tuh udah punya prioritas lain, jadi kayaknya kita nggak lagi mengejar itu sekarang. Ya, ini Mungkin nanti kalau ada investor lagi ya. Seperti di Cina ini. Nah, ya kan itu. Ini masih ditinggal Ibu yang ini? Oh, kalau itu hotel. Itu jadi sekarang memang rumah tua tapi dibikin butik hotel. Oh, oke. Tapi butik hotelnya bersih, Bu? Bersih, bagus. Ini yang paling bagus menurut saya di Lasem ya. Oh. Yang ada lagi butik hotel yang juga dari rumah yang tua, rumah heritage gitu, cuman menurut saya tuh agak susana karena dia tuh kamarnya itu mempertahankan dipan yang pakai dipan tua yang pakai four poster bed gitu ya, yang pakai cagak-cagak gitu, pakai kelambu. Cuman menurut saya penataannya kurang elegan, jadinya serem. Nah, kalau ini dia lebih yang
tampilan luarnya aja yang masih dipertahankan, tapi dalamnya sudah modern. Jadi lebih lebih nyaman lah Oke. gitu. Wah, have to go there. Ya, menyenangkan kok Lasem. Lewat berkali-kali sejak kecil Lasem itu, tapi nggak pernah. Iya, oke. Ya, yang ini juga rumah kosong Bu, berarti Bu. Itu kayaknya ada penghuninya, cuman udah tua yang tinggal. Jadi Lasem itu kalau nggak dihuni orang tua, ya kosong gitu aja pilihannya. Wow, sayang sekali ya. Dan makanya ini satu dengan rumah batik. 1000 meter gitu. Iya, benar 700 meter, gede banget. The last one, Bu. Nah, itu rumah yang juga saya incar. Tapi horor. Oh, oke. Tapi ya kan horor itu kan karena tidak ditempati ya. Kalau kita bersihkan, kita tinggali, pasti juga kehororannya akan berkurang. Dan ini rata-rata rumah tua di Lasem yang ditinggalin tuh kondisinya begini. Dia akan ditubuhi semak yang lebat, terus juga gentengnya hancur, dalamnya kayu-kayunya ada hancur. Dan barang-barang itu suka banyak bukan dijarah ya, diambil terus dijual. Makanya itu Lasem adalah sebenarnya sentra barang antik. Jadi kayak buat buffet kayu jati, meja-meja kayu, meja-meja pualam gitu tuh banyak sekali di Lasem. Jadi beberapa orang tuh dia bisnisnya adalah merevitalisasi barang antik. Jadi diambil tuh dari rumah-rumah tua yang kosong yang nggak berpenghuni, diambil terus dia benerin, dia bagusin, akhirnya untuk dijual lagi. Oke. Dan mereka ada pemiliknya, Bu, rumah-rumah ini? Ada. Cuma pemiliknya ya entah sudah di kota lain, atau sudah generasi kesekian yang sebenarnya udah nggak terlalu peduli dengan rumah itu. Oh, gitu. Jadi banget ya. Sayang banget. Makanya ya itu kesan pertama adalah saya ngenes nyampe Lasem. Karena ini bisa jadi sesuatu yang berpotensi banget buat jadi ini ya, wisata atau jadi dokumentasi sejarah. Ini ada Karena kalau rumah-rumah ya, ini ada yang tanya. Anak-anak hilang. Rumah merah bukan sih, Mbak? Iya betul, tadi yang gambar orang naik motor ya, itu rumah merah. Saya sampai lupa namanya, iya itu rumah merah namanya. Nah, Bu, sejak 2018 sampai sekarang, ya mungkin kurun waktu 3-4 tahun nih, Anda melihat pembatik berkurang atau bertambah, Bu, di Lasem? Kalau saya bilang sih masih jumlahnya masih stagnan. Karena begitu berkurang tapi juga kemudian tergantikan dengan jumlah yang kurang lebih sama. Gitu. Nah, karena Lasem itu kan dikelilingi pabrik, ada pabrik rokok, ada pabrik sepatu ya. Nah, kita deg-degan tuh kalau mulai pabrik-pabrik itu buka lowongan kerja. Kita takut pembatik kita akan resign dari ngebatik, terus lebih pilih untuk bekerja di pabrik-pabrik tersebut. Karena kan uangnya pasti lebih cepat ya, dan lebih terjamin lah, gitu. Nah, pokoknya tantangan kita musuh kita adalah pabrik tersebut gitu. Kalau pabrik tersebut udah mulai rekrut, nah itu tuh kita harus menjaga pembatik-pembatik ini supaya tetap tinggal gitu. Nah, dan ya, apakah Bu Siska juga ada pembatik sendiri? Maksudnya juga mempunyai pembatik khusus pesanannya Bu Siska? Iya dan enggak. Jadi saya itu bekerja sama dengan 17 rumah batik ya yang ada di Lasem. Tapi anytime saya mau bikin pesanan khusus, saya tinggal pilih orangnya mana. Saya ngerti mereka gayanya masing-masing beda ya. Jadi kalau ada pemesan misalnya mau motif A atau mau begini mau begitu, saya langsung tahu dia pengrajin A yang paling cocok ngerjain pesanan yang ini gitu. Jadi tinggal saya atur aja mau yang mana. Nah, Bu, apakah tadi Ibu kan ngomong kalau bosen atau tidak suka dengan batik Solo karena banyak pakem dan sebagainya. Apakah di Pantura ini tidak ada pakemnya sama sekali, Bu?
Ada, tapi lebih bisa terbuka untuk perubahan dan inovasi. Dan kalaupun mereka berinovasi, mereka tidak akan menyalahi aturan karena memang apa namanya, memang pakemnya itu sangat sangat apa ya, sangat lentur gitu. Misalnya kayak apa buketan gitu, yang disebut buketan itu adalah kalau bunganya, cabangnya apa, batangnya kelihatan gitu. Entah dia nggak harus dalam suatu rangkaian dipitain atau dalam suatu apa namanya vas atau gimana nggak usah asalkan dia batangnya kelihatan itu sudah bisa disebut oleh sebagai buketan gitu misalnya. Jadi lebih lebih apa ya lebih banyak improvisasi lah. Jadi lebih lebih banyak juga variasi motif yang bisa kita lihat gitu. Bu, kembali ke cerita tadi yang apa anak buahnya Cheng Ho, istrinya pinter bikin batik. Nah, istri ini dari China atau dari Lasem, Bu? Atau Dari keturunan Cina, Chinese yang sudah dari Cina keturunan apa tuh namanya Campa, Campa tuh mana ya? Campa itu tanpa di Vietnam Utara? ya itu Indochina itu Oke, Cina-Lini ini. oke, oke. Makanya motif plasm itu banyak kayak apa? Kayak di belakang saya itu naga motifnya ya, naga, terus guci-guci Cina, terus burung phoenix gitu. Itu dari Nah, Nalini ini. Ibu kalau lihat Cirebon yang apa awan itu kan sangat-sangat Chinese sekali, Bu. Ya, betul. Iya kan. Dan Megamendung. Heeh, ya Megamendung ya. heeh. Itu ada hubungannya dengan Lasem, Bu? Atau Hubungannya enggak, cuman kenapa mereka menggambar Megamendung itu sebenarnya dari apa dari Cinanya itu dari naga, karena naga itu kan ceritanya adalah naga itu penguasa cuaca ya. Dan awan itu adalah sumber dari hujan. Jadi Lasem mungkin mengambil naganya, biarpun kadang dengan naga dia ada Megamendungnya juga, tapi si Cirebon lebih mengambil awannya saja gitu. Tapi ada juga sih motif Cirebon yang naga, cuma jarang ya. oke, oke. Wow. Teman-teman ada yang mau bertanya? Wah, ini interesting sekali bertemu. Nah, Bu, sebelum mengerjakan batik ini mengerjakan apa, Bu? Saya 20 tahun jadi jurnalis. Oh, wartawan. Iya, wartawan. Oh, setelah itu Tapi udah pensiun sekarang. oke, oke. Wow, interesting. Oke, terima kasih ya. Ini. Apakah pernah bosan dalam mengerjakan ini, Bu? Silakan. Bosan pasti ada ya. Nggak mungkin nggak ada. Cuman ya gimana kita mengelola kebosanan tersebut. Makanya salah satu cara yang saya lakukan untuk mengelola kebosanan adalah saya mencoba membuat motif saya sendiri. Jadi kan saya bisa pesankan, saya punya 17 rumah batik yang bisa saya karyakan. Nah itu saya manfaatkan dengan saya mendevelop motif sendiri gitu. Itu menyenangkan sih karena apa yang saya pikirin kadang-kadang terjadinya tuh beda dengan apa yang saya harapkan, cuma malah jadi justru lebih bagus karena kan saya hanya punya konsep awal ya, sementara mereka kan yang mengerjakan, yang mengembangkan, jadinya akhirnya jadi lebih lebih apa ya lebih jadi hasil yang nggak terduga gitu, in a good way. Bu, Jadi kan saya tagihan bikin motif. Bu, kalau kita lihat koleksi Ibu, yang paling tua udah berapa tahun, Bu? Nggak tua-tua banget ya. Kalau yang saya punya ini yang Lawasan Solo itu paling dari tahun 40-an. 1940 sebelum zaman apa kemerdekaan. Taunya dari mana? Itu taunya dari kalau batik Cowa itu tuh dia ada sign namanya sebelum tahun 66. Begitu tahun 66 Soeharto naik ya, itu kan Chinese sangat di-repress ya. Jadi apapun yang berbau Chinese itu kayak ditakuti gitu loh. Jadi mereka cari aman, mereka nggak tulis lagi nama familinya atau nama Cina-nya di dalam batiknya itu. Nah, yang punya saya beberapa memang masih ada sign-nya, berarti itu kan dibuat sebelum tahun 66. Yang kalau saya tanya sama yang penjualnya, sama yang ahli kain lawasan, itu katanya sekitar tahun 40-an. Yang paling tua yang punya saya. Nah, setelah tahun 66 mereka pakai apa? Kode? Mereka hanya ditulis batik tulis gitu. Literally Oh, batik tulis mereka nulisnya. Jadi kan nggak spesial ya. Kalau itu ada namanya mereka di situ.
nama rumah batiknya. Oke, batik. Tapi kita bisa tahu mereknya apa gitu, atau nggak bisa? Tahu, karena pasti ada ciri khasnya ya. Kalau yang keluarga Choa itu sangat sangat khas banget. Kita pasti kalau udah sering lihat ya dari jauh juga tahu itu pasti punyanya keluarga Choa. Biarpun ada yang mirip-mirip, ada yang di Solo itu masih sepupuan dengan keluarga Choa namanya Ling. Kita bilangnya batik Ling gitu ya. Itu dia mirip, cuman kita tahu itu bukan Choa. Dan collectibles, Bu. Iya, collectible, sangat collectible. Kalau yang Ling itu? Oh, Ling ya, karena Ling biarpun dia mirip Choa, cuman dia punya ciri sendiri yang menurut saya bagus ya, yang unik gitu. Dia banyak main di warna ungu dan warna hijau. Di mana di zaman itu ungu itu adalah warna yang susah sekali dibuat. Oke. Oh, Ling ini sampai sekarang masih ada berarti? Udah nggak ada semua nih yang Udah nggak ada. lawasan-lawasan udah. Makanya collectible karena yang udah nggak dibikin lagi. Yang tersisa sekarang yang ada di pasaran adalah pre-love. Jadi punyanya orang-orang yang sudah menjual batik-batik yang koleksinya gitu. Yang entah karena udah yang entah karena nggak ngerti value-nya jadi main dijual aja, atau emang yang dari rumah tua, atau yang dari ada peninggalan orang yang sudah meninggal. Oke. Tapi harganya bisa luar biasa. Iya, katanya. Sampai berapa, Bu, paling mahal yang Ibu pernah tahu sekarang ini? Bisa, kalau yang Hokokai itu bisa 70 juta. Oh. Batik Hokokai. Hokokai apalagi? Hokokai ini menarik sekali. Hokokai itu adalah batik yang dikembangkan di Jawa. Jadi ini adalah zaman Jepang ya, makanya namanya Hokokai. Itu tuh kalau kita lihat satu kain itu warnanya lebay, motifnya lebay karena terlalu banyak detail ya. Itu adalah ceritanya gini. Jadi zaman Jepang itu kan orang Jepang, tentara Jepang begitu tahu ada batik yang selesai langsung disita sama dia, langsung dibawa sama dia untuk entah dibawa ke negaranya atau untuk dia miliki lah, dirampas gitu. Nah, ibu-ibu ini kan kesel karena itu adalah mata pencarian mereka. Jadi kalau mereka nggak punya batik buat dijual, mereka mau makan apa, ya kan? Jadi ada orang Jepang tuh, tentara Jepang ada yang khusus mencatat di setiap rumah-rumah batik, ini lagi ngerjain apa aja, berapa jumlahnya, tuh mereka punya note-nya gitu. Nah, ibu-ibu ini supaya Jepang itu lupa gitu loh, kalau dia punya track record lagi ngerjain apa, mereka tuh dilama-lamain. Jadi kain tuh udah seharusnya cuma pakai 2 warna ya normalnya, dan bisa dalam waktu 2 bulan mungkin selesai. Ini sama dia ditambahin kupu lah, ditambahin burung lah, ditambahin apalah, supaya pengerjaannya tuh molor bisa sampai 2 tahun. Nah, 2 tahun Jepang lupa kan. Lupa udah ini kain yang mana ya? Udah safe apa belum ya gitu. Jadi akhirnya nggak jadi diambil gitu. Jadi makanya Hokokai ini jadi sangat mahal karena memang pengerjaannya lama dan nilai makna dan maknanya adalah perlawanan kita ibu-ibu ini terhadap si Jepang ini dengan cara yang sangat cerdas menurut saya. Karena dia main games gitu ya, pakai taktik gitu, nggak yang sembarangan, taktiknya sangat cerdas menurut saya. Jadi bikin Jepang tuh keder. Nah, Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Alvina. Apa cara yang paling efektif untuk membuat generasi muda tertarik dengan batik ini, Bu? Menurut saya sih ya kita harus bisa masuk ke dalam dunia mereka. Kita harus tahu mereka lagi suka apa. Jadi kalau tadi batik kan penuh dengan pakem, batik mungkin lebih kelihatan tua tadi ya. Nah, kita bikin motif-motif yang anak muda bisa appreciate, mungkin yang nggak terlalu penuh isi ya latarnya, atau yang mungkin lebih fun. Misalnya anak muda sekarang kan suka anime ya. Saya beberapa kali tuh bikin batik custom anime gitu. Jadi tokoh anime di batik kan menarik tuh. Jadi kelihatannya batik, cuman kok bukan batik karena anime gitu. Jadi kita harus pintar-pintar masuk ke dunia mereka. Tapi untuk pecinta batik, maniak batik, itu tidak merusak pakem ya, Bu ya? Enggak, karena batik pesisir ya. Batik pesisir lebih lebih permisif untuk hal-hal yang aneh, apalagi lasem gitu loh, sangat-sangat iya aja gitu mau bikin apapun selama nggak menyalahi ya. Misalnya anime tadi, kalau kita balik ke anime, terus latarnya mau latar lereng atau lerek, itu kan atau parang ya, itu parangnya harus benar menghadapnya, jangan ke atas tapi harus ke bawah misalnya, kayak hal-hal kayak gitu. Jadi kita
improve, tapi jangan juga menyalahi budaya pakem kayak baru-baru ini ada Ridwan Kamil, dia itu bikin motif Megamendung yang untuk dipakai sama salah satu personil BTS ya kalau nggak salah. Tapi dia tuh bikin awan Megamendungnya itu bukan bukan mendatar ya, tapi vertikal. Itu kan salah ya. Karena semua awan tuh harusnya kan horizontal. Nggak ada awan berdiri gitu loh. Kayak ikan sapu kan nggak ada. Ya. Itu Harus diperhatikan. Itu saya sering lihat loh. Apakah nggak salah itu ya Megamendung masa vertikal ya? Berdiri ya kan? Ya. Itu juga. Oke. Jadi wow, amazing. Jadi ini knowledge yang kita hampir kehilangan nih, Bu. Jadi ya kita memang harus tahu yang benernya dulu sebelum kita berimprovisasi. Sama lah kalau kita mau melanggar peraturan, kita harus tahu dulu aturannya apa. Jadi kita tahu melanggarnya itu di mana. Nah, Bu Siska kan jurnalis. Anda juga pecinta batik, Anda jualan batik, Anda mania kolektor batik. Ada rencana untuk menulis buku, Bu? Nggak ada ya. Mungkin karena saya sudah 20 tahun di dunia penerbitan, jadi saya sudah pernah juga menulis buku cuma untuk topik yang lain. Nggak tahu ya, mungkin untuk sekarang sih belum ada, karena memang saya lagi pengen pensiun dari tulis menulis. Biarpun ya mungkin untuk kebaikan bersama saya harus mulai menuliskan, mendokumentasikan lah at least tentang motif-motif lasem yang sangat sangat minim dokumentasinya ini. Tapi untuk jangka pendek sih belum ada ya. Mungkin kalau saya punya ghostwriter, dengan senang hati mungkin saya garap proyek ini. Oh, boleh kerjasama, Bu. Ini ada Bu Yohana tanya sebentar. Dia barusan out. Oh, Yohana, Ya. teman saya itu. Oke, sebentar. Mbak, hal apa yang bikin Mbak Cika memilih jadi kurator batik dan bagaimana strategi marketing yang Mbak Cika lakukan sebagai kurator batik? Silakan. Memilih jadi kurator. Oh, kalau saya kenapa yang memilih jadi kurator sebenarnya untuk kan saya terjun ke bidang bisnis batik ini di saat sudah banyak orang yang terjun menjual batik. Jadi saya harus mencari niche atau keistimewaan yang mau saya tawarkan ke pelanggan gitu. Jadi makanya kenapa batik lasem ya, karena memang batik lasem waktu itu belum banyak yang tahu. Yang kedua, nggak sembarang batik lasem, cuman batik lasem seperti apa. Nah, itu yang akan harus saya pilih-pilih gitu loh. Jadi bahasa kerennya milih kan kurasi ya, mengkurasi gitu loh. Jadi nggak sembarang batik aja, teman harus benar-benar dipilih gitu, yang terpilih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menjawab kenapa saya memilih jadi kurator ya supaya nilai jual dagangan saya lebih tinggi dibandingkan penjual sejenis gitu sih maksudnya. Terus bagaimana strategi marketing? Ya. Strategi marketing ya saya menjual dengan storytelling, dengan cerita. Ya di mana mungkin hal ini belum banyak dilakukan oleh pedagang kain ya, karena mereka kebanyakan hanya menjembreng kain terus udah nggak ada caption atau hanya paling adanya ukurannya doang gitu atau nama motifnya aja. Cuman kalau saya mencoba mungkin nggak semua motif saya ceritain ya, karena mungkin udah pernah ada di postingan sebelumnya. Cuman pasti setiap kali posting di Awesome Lasem saya ceritakan kain itu keistimewaannya apa gitu. Dan itu bisa warna, bisa proses, bisa cerita di baliknya kenapa atau proses berpikir si pengrajin kayak gitu-gitu saya ceritain gitu. Wow. Udah pernah pameran ke luar negeri, Bu? Belum. Oke. Belum. Tapi ada intention untuk itu? Pernah sih beberapa kali hampir, cuman kalau itu saya nggak saya masih kerja waktu itu, jadi saya belum 100%, jadi saya tolak. Tapi memang kalau emang ada kesempatan, saya sih mau aja, bukan untuk mengejar sales ya, karena kan pasti bawanya barang terbatas ya. Tapi lebih untuk yang mengenalkan batik lasem ke orang luar gitu. Sebenarnya itu bukan intensi saya sih kalau ditanya. Saya lebih pengen justru orang Indonesia
sendiri dulu yang lebih mengapresiasi batik lasem dibandingkan orang luar negeri gitu. Bu, Karena orang luar negeri tuh pelanggan saya yang dari luar negeri itu kebanyakan memilih batik lasem tuh bukan batik yang benar-benar finely made gitu, bukan yang alusan. Mereka lebih yang kayak apa ya, lebih yang sepi gitu loh, yang kayak batik Pekalongan gitu. minimalis. Padahal itu kan padahal itu kan kalau misalnya kita ngomong dari segi skill itu yang skill standar ya, bukan skill yang inggil gitu. Kalau skill yang inggil di batik lasem itu yang rapet-rapet, yang sangat detail gitu. Nah, buat orang luar itu mereka terlalu berat yang seperti itu. Jadi kan nggak nyambung, padahal keistimewaan lasem adalah si beratnya itu. Gitu. Jadi makanya kalau ditanya mau ke luar negeri ya antara mau dan nggak mau sih mau aja. Cuman kalau untuk lebih ngejar sales sih nggak, karena udah pasti miss gitu. Mereka orang bule itu lebih cocoknya batik Pekalongan atau batik Cirebon yang minimalis, minim latar. Mbak Yohana tanya lagi nih. Makasih Mbak Cika sudah mengedukasi konsumen nggak sekedar dagangan. Nah, apa yang paling bikin Mbak Cika happy selama jadi kurator batik? Maaf banyak tanya. Happy, nggak apa-apa. Paling happy itu kalau nemuin kain yang one of a kind. One of a kind bisa karena ini hanya bisa dibikin saat itu. Jadi ada batik itu kan seperti gambling ya. Kadang-kadang kita maunya begini, cuma hasilnya jadi begitu gitu loh. Dan itu nggak bisa dikontrol kadang-kadang karena ada masalah cuaca, ada masalah pH air, ada masalah macam-macam lah yang kita nggak bisa kontrol intinya. Jadi memang hasil akhir batik itu selalu menjadi suatu gambling, jadi suatu yang kita nggak bisa prediksi. Nah, yang bikin saya happy itu kalau saya nemuin kain yang entah gimana tuh pasti pengrajinnya bilang ini saya nggak bisa bikin lagi loh gitu. Karena memang mungkin ada suatu proses yang dia tuh nggak sadar dia lakukan tapi hasilnya jadi bagus. Nah itu kan kayak kita nggak bisa ulang itu, kita nggak bisa recreate itu karena dia sendiri nggak tahu dia melakukan apa gitu. Atau ada hal-hal yang bikin terenyuh gitu, misal ketika si pengrajin ini mengerjakan hal tersebut. Jadi kayak sebenarnya lebih ke cerita-cerita di balik si kainnya itu sendiri sih, nggak necessarily hasil kainnya, tapi karena batik itu kan kenapa dia dijadikan warisan budaya intangible human heritage itu karena ada manusia di baliknya, dan kemanusiaan ini mau saya expose gitu di Asam Lasem gitu. Nah, setiap kali cerita kemanusiaan ini menyentuh, itu yang akan menjadi tambahan buat saya untuk mengapresiasi kain ini gitu. Makanya saya happy banget dapat kain-kain yang udah nggak bisa dibikin ulang. Bu, ada pertanyaan dari saya. Saya cowok, Bu. Ini pertanyaan sudah pernah saya tanyakan ke salah satu kolektor batik juga. Saya cowok, kalau kain dijadikan hem itu nggak collectibles nantinya. Ya, Betul. rusak kan. Nah, cowok pakainya bagaimana? Jaritan gitu, Bu. Jadi tergantung ya, kita bisa aja sih membuat hem dari kain batik, cuman pilihlah kain-kain yang bukan yang terlalu mahal atau yang tidak punya rangkaian cerita di desainnya. Jadi kalau kepotong ya udahlah gitu, kita nggak merusak cerita. Nah, saya sih lagi juga campaign ya untuk cowok-cowok tuh mau jarian. Keren loh Pak, saya pernah lihat di Iwan Tirta fashion show Iwan Tirta, jadi dia juga memperkenalkan kain untuk dipakai jarian. Jadi untuk acara formal ya, biasanya untuk kondangan kan cowok pakai taksido biasanya. Ini dia nggak, atasnya tetap taksido tapi bawahnya jari. Itu sangat keren loh. Oke. Atau untuk kegiatan sehari-hari tuh teman saya juga udah mulai hampir setiap hari dia pakai kain untuk naik motor, untuk aktivitas sehari-hari itu dengan model lilitan tertentu untuk kita bilangnya celana harem ya, dibikin kayak celana gitu tuh, itu juga nyaman tuh untuk cowok-cowok. Terus atasannya jadi apa, memang Bu? kaos, t-shirt atau shirt bisa. Oke. I will try. Ya, please. Ada berapa gambar cowok-cowok di feed-nya Awesome Lasem itu juga bisa ditiru.
pesannya apa. Any atasan sih bisa ya, tergantung kenyamanan orangnya. Oke. Batik pakai sneakers pun juga bagus, baik cowok Ya. maupun cewek. Mhm. Oke. Terima kasih Bu Siska atas waktunya, atas sharing-nya. Sama-sama, terima kasih juga sudah memilih saya sebagai narasumber. Ini katanya Bu Yohana, penyanyi Tulus juga sering pakai kain batik di konsernya. Makasih Mbak Cika. Oh ya, Thank you so much Mbak Cika. Mbak Siska. sama-sama. Oh namanya, nickname-nya Cika ya? Iya, betul. Oke, kita harus jumpa di Jakarta atau di Lasem ini. Boleh, silakan hubungi saya. Siap. Terima kasih banyak. Ya, oke. Vin dan Mbak Yohana yang udah menonton. Sampai jumpa. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, bye-bye.